Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara daftar rekrutmen bersama BUMN 2024, mulai dari kita registrasi atau pembuatan akun hingga nanti kita selesai untuk memilih jenis posisi dan menyelesaikan pendaftaran, bersiap untuk ikut seleksinya ya. Tentunya ini merupakan kesempatan karir di BUMN untuk teman-teman yang punya ijazah SMA, S1 maupun juga S2. Bagaimanakah cara daftar rekrutmen bersama BUMN 2024? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk mendaftar di BUMN 2024 yang mana untuk pendaftaran di tahun ini dibuka sampai nanti tanggal 1 April 2024, yang nanti untuk posisi penempatan pada cabang-cabang untuk BUMN ini ya. Nah disini nanti untuk alur pendaftarannya sendiri itu adalah nanti dimulai dari kita membaca seluruh informasi. Jadi pastikan teman-teman sudah membaca seluruh informasi yang kalian bisa cek untuk spillnya di kartu video ini ya. Berikutnya juga teman-teman nanti kita akan melakukan register atau registrasi akun, aktivasi akun, kemudian login, dan berikutnya kita nanti akan melengkapi kurikulum vitae, kemudian kita akan melamar pada posisi, kemudian nanti selesai. Jadi nanti alurnya kita baca informasi dengan detail, kemudian kita register atau membuat akun, kemudian melengkapi kurikulum vitae, melamar pada posisi, dan juga selesai. Nah berikutnya di sini kita masuk nih pada linknya. Nah link untuk nanti pendaftaran BUMN 2024 itu adalah di sini, rekrutmen bersama 2024.fhcibumn.id. Nah sekarang kita sudah membaca semua ini. Nah di sini kita langsung berkunjung ke link pendaftarannya teman-teman. Oke, di sini kita buka Google baik itu di HP maupun juga laptopnya. Kemudian di sini kita masukkan linknya, yaitu rekrutmen bersama 2024.fhcibumn.id. Kita klik enter. Berikutnya sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman silahkan dibaca dulu, dicermati informasi terkait tentang rekrutmen di tahun ini. Mulai dari di sini untuk alur registrasi. Jadi nanti untuk registrasi itu maksimal tanggal 1 April 2024 ya. Jangan sampai teman-teman nanti terlewat. Kemudian di sini untuk alurnya sampai selesai nanti pengumuman hasil akhir. Nah selanjutnya di sini untuk tata cara pendaftaran nanti kita akan terapkan. Nah selanjutnya sebelum teman-teman di sini melakukan pendaftaran, ini upayakan telah mempersiapkan ini, yaitu foto profil, KTP, ijazah atau surat keterangan lulus, kemudian transkrip nilai ya, transkrip nilai atau nilai ujian sekolah. Ini adalah minimalnya wajib itu ada 4 ini ya. Sedangkan SKCK, dokumen lainnya, sertifikat pelatihan, kemudian juga surat rekomendasi ini opsional, artinya boleh diisi boleh enggak kalau misalkan kita enggak punya ya. Nah berikutnya di sini nanti untuk syarat pendaftaran ya, silahkan teman-teman cermati, yaitu syarat pendaftaran ini adalah untuk usia ya. Ini biasanya yang paling rentan, teman-teman harus menghitung. Jadi untuk teman-teman di sini persyaratan itu adalah usia untuk SMA maksimal 25, kemudian diploma 3 itu maksimal 27, S1 atau D4 maksimal 30 tahun, kemudian S2 itu maksimal di sini 35. Inilah untuk persyaratan-persyaratannya. Oke, nah setelah itu teman-teman di sini kita lakukan pendaftaran, itu membuat akun dulu ya. Nah, kita membuat akun itu adalah kita klik di sini yaitu register ya. Kita klik register. Oke, berikutnya kita sudah masuk ke halaman register atau halaman pembuatan akun. Nah, di sini kita isikan yaitu data-data sesuai yang diminta. Yang pertama di sini kita isikan yaitu nama lengkap ya. Kita isikan nama lengkap, ini sesuai dengan akta lahir, jadi jangan sampai keliru untuk namanya, penulisannya. Kemudian kita masukkan alamat email, kemudian kita membuat password ya. Ini kita membuat password baru nih, bukan maksudnya itu password emailnya ini bukan. Kita masukkan alamat email, kemudian kita membuat password. Kemudian di sini masukkan nomor KTP, kemudian konfirmasi alamat email ini adalah, jadi alamat email yang di sini ditulis ini ditulis lagi ya. Kita konfirmasikan di sini, kemudian password kita buat di sini, kemudian kita ketik ulang untuk passwordnya di sini. Setelah itu kita memasukkan kode captcha. Ini adalah kita menuliskan kode captcha yang di sebelah kiri ini muncul. Oke, sekarang setelah ini saya akan memasukkan dulu ya untuk data-data saya.
Oke, sekarang saya sudah mengisikan datanya, nama sudah, nomor KTP sudah, kemudian alamat email sudah, kemudian alamat email konfirmasi sudah. Jadi alamat email di sini sama yang di belakang ini sama. Kemudian saya sudah membuat password, kemudian passwordnya sudah dikonfirmasi atau ditulis ulang. Kemudian di sini kita masukkan kode captcha. Nah, kode captcha di sini kita tulis di sini ya. Ini adalah huruf apa nih? Nah, harus sama persis ya. Nah nih, kalau huruf besar ya besar, kalau kecil ya kecil teman-teman. Oke, kayaknya seperti ini. Coba kita klik di sini. Berikutnya saya menyetujui. Kemudian kita klik register now. Oke, berikutnya akan terbaca seperti ini. Ini nama kita, nomor KTP, kemudian juga emailnya. Apakah saudara yakin bahwa data itu sudah benar? Kita klik yakin benar. Oh, di sini ternyata untuk kode captcha-nya kita diminta untuk memperbarui ya. Ini captcha tidak sesuai, error. Ini berarti di sini kita memasukkan lagi kode captcha-nya. Sudah berubah ternyata. Nah, di sini kita klik buka, ketik lagi untuk kode captcha-nya. Kita klik register. Oke, yakin. Nah, sekarang sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat akun ya. Nah, setelah kita berhasil membuat akun, di sini kita, nah ini registrasi berhasil. Email yang telah didaftarkan aktif secara otomatis. Silahkan login menggunakan alamat email dan password yang telah didaftarkan tadi. Pastikan email yang Anda masukkan ini benar dan tidak ada spasi ya. Nah, di sini kini kita akan bisa klik login ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil klik login, otomatis di sini akan masuk alamat emailnya apa, passwordnya apa. Kita masukkan kode captcha, ini sesuai yang di sini ya. Nah, ini. Kemudian ini. Oke, kita klik login now. Oke, login sudah berhasil ya. Ini verifikasi akun, login sudah berhasil. Nah, sekarang kita sudah berhasil nih membuat akun. Jika teman-teman sudah sampai di tahap ini, yaitu berhasil membuat akun dan juga berhasil login, maka langkah berikutnya kita klik di sini. Nah, ini kan lamaran saya ya, ini halaman home. Nah, kita klik di sini yaitu daftar riwayat hidup. Setelah itu nanti kita mendaftar lowongan, formasi, kemudian kita nanti ada kotak masuk, kemudian ini untuk FAQ. Nah, sekarang kita masuk ke di sini, daftar riwayat hidup. Kita klik di sini. Nah, sekarang di sini kita konfirmasikan ya, kita isikan. Untuk kita melengkapi kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, ini ada dua tombol yang teman-teman bisa klik atau bisa dimanfaatkan. Yang pertama, kalian bisa klik ubah data. Yang kedua, teman-teman bisa klik di sini yaitu edit CV ya. Nah, di sini kita akan pakai yang di sini sama saja, bebas. Saya akan memakai yang di atas ya. Nah, ini. Jadi kan ini masih kosong nih, kita harus lengkapi. Nah, kemudian kita klik ubah data. Kita tunggu dulu prosesnya ya. Jadi untuk di bagian kurikulum CV di sini nanti di kurikulum vitae ini nanti ada beberapa tab yang harus kita selesaikan. Nah, ini mulai dari yang pertama adalah data diri. Data diri di sini kita lengkapi. Setelah itu nanti kita mengisi jenis pendidikan dan juga riwayat pendidikan. Kita masukkan alamat, kemudian pengalaman kerja, kemudian pengalaman organisasi, kemudian riwayat keluarga, kemudian skill atau keahlian. Kemudian kita upload atau unggah dokumen kelengkapan. Oke, sekarang kita mulai untuk mengisi data diri dulu ya. Tentunya untuk pengisian data diri disesuaikan dengan data diri kita masing-masing. Nah, untuk data diri di sini kita masukkan nomor kontak ya. Nomor kontak ini nomor HP. Kemudian di sini masukkan tempat lahirnya mana. Kemudian tanggal lahir. Kemudian di sini kita pilih jenis kelamin. Kemudian status perkawinan, sudah menikah ataukah belum. Kemudian tanggal perkawinan. Kemudian agama. Nah, ini. Sekarang coba kita isikan dulu. Ini adalah untuk yang pertama. Ini untuk tempat lahir, nanti kalian bisa klik di sini, dituliskan manual ya. Kemudian tanggal lahir, kemudian berikutnya nanti status perkawinan, ini apakah lajang, nikah, duda atau janda. Kemudian di sini jenis kelaminnya dipilih, kemudian agamanya ini silahkan dipilih. Kemudian tanggal perkawinannya tanggal berapa kalau misalkan sudah menikah ya. Oke, saya masukkan dulu data saya ya. Oke, di sini kita sudah isikan semuanya. Ini teman-teman jangan sampai lupa diisi lengkap ya sampai bawah. Coba kita scroll ke bawah. Oke, berikutnya di sini ada jenis kelamin, agama, status perkawinan, kemudian media sosial. Ini wajib mengisi minimal 1 akun media sosial dengan status publik ya, minimal 1 nih. Kalau kalian ingin menambah, klik saja di sini tambah. Ini saya misalkan adalah YouTube, ini sudah saya berikan.
Kemudian kita simpan ya, tombol simpan itu di atas ya, kita scroll ke atas lagi. Setelah kita pastikan seluruh datanya benar, ini kita klik save-nya di sini ya, kita simpan, klik save. Oke, berhasil disimpan. Nah, sekarang kita lanjutkan tab yang kedua, yaitu pendidikan ya. Sekarang kita klik di sini pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pendidikan. Nah, ini kita isikan nih data pendidikan kita. Riwayat pendidikan diisi maksimal 2, yaitu dimulai dari pendidikan terakhir. Pastikan data yang Anda masukkan sesuai dengan data pendidikan Anda. Apabila melakukan perubahan data pada riwayat pendidikan, Anda perlu mengunggah kembali dokumen ijazah dan transkrip pada halaman dokumen kelengkapan. Nah, di sini kita scroll. Ini adalah untuk jenjang pendidikannya, silahkan dipilih. Ini dari yang paling atas ya. Dari paling atas itu saya adalah di sini karena ijazahnya yang dipakai SMA, berarti yang teratas dulu, yaitu SMA atau SMK. Kemudian untuk institusi ini silahkan dipilih, ini berada di daerah mana. Oke, ini disesuaikan dengan data diri masing-masing ya. Nah, di sini kan kita mengisikan untuk jenjang SMA misalkan, ini kan SMA. Kemudian di sini adalah kota institusi kita isi. Kemudian di sini kalian pilih, teman-teman pilih. Nah, di sini kalau misalkan saya cari itu Mankrambe, itu nggak ada di Ngawi ini. Nah, kalau misalkan di sini nggak ada, maka kita jangan sembarang pilih ya. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan nggak ada, ini teman-teman ini pilihnya lainnya ya. Nah, seperti keterangan di sini, pilih lainnya jika tidak ada pada sistem. Nah, di sini saya pilih yang paling bawah, yaitu lainnya. Ini otomatis akan terbuka, yaitu nama institusi pendidikan lainnya. Nah, ini adalah kita isikan nama madrasah. Misalkan saya tuh madrasah aliyah ya dulu itu. Diketikkan nih, yaitu nama mannya man berapa. Oke, seperti ini. Kemudian di sini detail nama jurusannya. Nah, jurusannya ini apa? Silahkan dipilih. Di sini apakah IPA, kemudian apakah bahasa atau apa. Sama juga yang tadi di sini, kalau misalkan di sini nggak ada, berarti kita jurusannya nggak ada misalkan ya. Maka di sini teman-teman pilih juga ini yang lainnya ini. Kemudian untuk ini adalah untuk jenis sekolah, ini adalah negeri apa swasta, kita negeri. Kemudian tanggal ijazah ini dimasukkan tanggal berapa, tentunya kita melihat ijazah masing-masing ya. Oke, tadi untuk jurusan ini kan kita pilih lainnya nih, kita masukkan jurusan kita itu apa, misalkan. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian kita masukkan NIM atau NISN kita. Kemudian kita masukkan di sini IPK atau nilai rata-rata ujian sekolah, dikarenakan di sini adalah SMA, berarti rata-rata nilai ujian sekolahnya. Nah, ini contohnya, ini ada titik ya. Ini nanti kalau bisa ke koma itu titik nanti. Nah, contoh IPK 3.00, contoh nilai SMA 85. Nilai SMA harus konversi skala 100. Jika nilai 75, maka silakan ditulis 75 teman-teman. Oke, di sini saya masukkan dulu untuk nilai saya. Kemudian untuk status lulusnya, di sini kita pilih lulus atau belum lulus nih. Karena sudah lulus ya, kita pilih lulus ya. Setelah itu kita simpan. Ini kita scroll ke bawah untuk menyimpannya. Oke, berikutnya di sini kita simpan ya, kita save. Oke, berhasil menyimpan. Kita lanjutkan sekarang di alamat nih. Kita klik di sini untuk alamat. Sekarang kita masukkan data alamat kita. Jadi untuk mengisi alamat ini saya rasa cukup mudah ya. Jadi kita isikan saja untuk di sini sesuai dengan kolom yang diminta. Nah, di sini kita isikan alamat. Ini alamat, kemudian kita pilih provinsi, kemudian kabupaten kota, kemudian kecamatan, kemudian kode pos. Oke, kemudian kita coba isikan dulu ya. Di sini teman-teman silahkan pilih, yaitu untuk provinsinya itu provinsi mana. Maka nanti setelah memilih salah satu, kalian akan bisa memilih nih, yaitu kabupaten kotanya. Jadi kabupaten kota nanti akan difilterkan sesuai dengan provinsi yang dipilih. Begitu sudah memilih kabupaten, maka nanti di bagian kecamatan nanti akan terfilter, yaitu kecamatan-kecamatan yang ada pada kabupaten dan provinsi yang teman-teman sudah pilih. Dan berikutnya di sini untuk alamat domisili itu kalian bisa isikan ulang. Maksudnya itu alamat di KTP dengan domisili itu apakah sama. Kalau misalkan nggak sama, itu kalian bisa isi ulang di sini ya.
Ini adalah alamat untuk KTP-nya dan tinggalnya ternyata nggak sama. Tapi kalau misalkan sama antara alamat KTP dan domisili, kalian cukup checklist di sini. Checklist sama, nah otomatis semuanya salinannya akan tersimpan ya. Oke. Jika sudah benar, teman-teman silahkan klik save ya di sini. Kita simpan. Oke, berhasil kita simpan. Kita lanjutkan ke pengalaman kerja. Kita klik di sini, pengalaman kerja. Nah, sekarang kita isikan untuk pengalaman kerja kita. Jadi terkait tentang pengalaman kerja ini, kalau misalkan teman-teman memiliki pengalaman kerja, bisa mengisikan maksimal 5 pengalaman kerja. Kalau misalkan belum memiliki pengalaman kerja, maka kita diperbolehkan untuk tidak mengisi. Seperti yang teman-teman bisa lihat di bagian tab sebelah kiri, ini kan ada yang tanda bintang, ada yang tidak ya. Jadi kalau ada bintang merah ini wajib diisi. Kalau misalkan yang tidak ada bintang, ini adalah kita nggak wajib mengisi. Misalkan pengalaman kerja, kalau misalkan kita nggak punya, ya kita nggak perlu mengisikan kan. Termasuk juga pengalaman organisasi, kemudian skill. Nah ini teman-teman. Kalau misalkan di sini pengalaman kerja, kalau teman-teman punya pengalaman kerja silahkan dimasukkan. Misalkan nama perusahaannya ini apa, kemudian posisi sebagai apa, statusnya ini kontrak ataukah tetap atau mungkin juga internship, kemudian mulainya kapan, selesainya kapan, silahkan dimasukkan. Apakah di sini masih bekerja sampai dengan saat ini, kemudian peran dan tanggung jawabnya ini seperti apa. Misalkan kalian tuh kurir di kantor pos misalkan, silahkan saja dimasukkan ya. Nah ini sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Setelah itu disimpan. Nah ini ada tombol simpan ya. Kalau misalkan saya nggak punya pengalaman kerja di bidang ini, ya saya nggak isi. Setelah itu di bagian tab pengalaman organisasi. Nah di organisasi, begitu juga dengan kalau misalkan teman-teman punya pengalaman organisasi, silakan diisikan. Ini maksimal tuh 5 ya. Kalau nggak ada ya kita nggak isi nih. Ini organisasi namanya apa, kemudian levelnya ini tingkat apa nih, apakah tingkat perguruan tinggi. Misalkan teman-teman itu dulu pas di perguruan tinggi di organisasi apa, HMI atau apa, silakan dituliskan jabatannya sebagai apa, kemudian mulai menjabat kapan sampai kapan, atau mungkin masih sampai saat ini. Nah setelah itu di sini wajib kita isi adalah di riwayat keluarga ya. Kita klik di keluarga. Nah di sini untuk keluarga ini wajib kita isi ini. Jadi status keluarga ini teman-teman itu sebagai apa? Sebagai anak misalkan ya, kakak, ibu, ayah, ibu, kakak atau adik. Nah ini silahkan teman-teman statusnya ini adalah sebagai apa. Kalau misalkan kita itu di sini punya adik, berarti kita sebagai kakak. Kalau kita punya kakak, ini kita bisa adik ya. Karena saya punya adik, saya pilih kakak aja. Kemudian nama lengkap ini apa, kemudian di sini untuk pekerjaannya dan nomor teleponnya ini wajib diisi ya. Jadi yang wajib diisi itulah nama lengkap, kemudian status keluarga, kemudian di sini pekerjaan, nomor teleponnya sepertinya nggak wajib ya. Nah di sini sebagai kakak, adik atau sebagai apa, ini adalah untuk keluarga yang diisikan ya ternyata ya. Jadi keluarga yang diisikan nih. Kemudian setelah itu tuliskan namanya, kemudian pekerjaannya, kemudian klik save. Oke, berhasil disimpan. Nah selanjutnya kita lanjutkan ke skill. Nah skill nih, skill itu keahlian ya. Nah skill di sini ada beberapa tab nih, yaitu skill bahasa asing misalkan. Ini tidak ada bintangnya, berarti boleh nggak diisi. Anda dapat mengisi 5 maksimal ya untuk kemampuan bahasa asing. Nah kalau misalkan kita nggak punya ya kita boleh nggak mengisi ya sepertinya. Nah ini bahasa yang dikuasai apa, misalkan bahasa Inggris. Kemudian untuk jenis ujiannya dulu itu apa, apakah TOEFL atau TOEIC atau IELTS atau apa, kemudian lembaga sertifikasi mana, tanggalnya, skornya dapat berapa nih. Nah silakan teman-teman isikan. Kemudian setelah itu nanti bisa mengisi di bagian sertifikasi. Nah di sini di sertifikasi ini kalian bisa mengisikan juga tambah sertifikasi kompetensi dalam bidang apa. Ini nama sertifikasinya, STR aktif misalkan atau ahli muda K3L dan sebagainya. Kemudian pelatihan. Nah ini teman-teman bisa mengisikan untuk pelatihan yang pernah diikuti apa, sejak kapan, penyelenggaranya mana, kemudian prestasi yang pernah dapatkan itu apa. Kalau punya ya kita isikan prestasinya namanya apa, tahun berapa, levelnya ini level nasional ataukah internasional. Nah kemudian untuk pencapaiannya juara berapa nih, kemudian kategorinya ini tim apa individu. Nah setelah itu kalian bisa klik save ya. Ini kalau misalkan sudah
mengisikan. Karena saya nggak ada ya di sini, saya hapus saja supaya saya bisa lanjut ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke dokumen kelengkapan nih. Klik dokumen kelengkapan. Nah, jadi di sini kita masukkan dokumen kelengkapan yang wajib kita upload. Ini ada yang pertama KTP ya. Ini adalah JPG, JPEG atau PNG, maksimal 500 KB. Nah, di sini pertama ini wajib, ini adalah untuk KTP ini wajib ya. Jadi KTP yang diupload itu adalah KTP yang asli dan masih berlaku. Jadi KTP-nya harus berwarna, jelas, tidak buram dan masih bisa terbaca. Kemudian juga scan atau foto KTP yang diupload itu tidak terpotong ya. Nah, di sini nanti kita pilih di sini yaitu choose file ini teman-teman. Saya siapkan dulu untuk berkasnya. Kalau kita sudah menyiapkan, berikutnya di sini kita upload ya, maksimal 500 KB nih. Kita upload, klik di sini. Oh ya, di sini kita choose di sini ya. Choose. Kita pilih KTP, kita open. Kemudian setelah terpilih di sini, kita upload. Nah, berhasil kan? Nah, sekarang sudah berhasil. Kemudian kita lanjut yaitu di sini adalah ijazahnya. Ini adalah SLTA, ini kan kita upload ijazah atau SKL ya. Ini kita choose dulu, kita arahkan menuju ke filenya. Coba kita cari dulu untuk filenya. Oke, kita open. Setelah namanya masuk di sini, kita upload. Oke, berhasil. Nah, sekarang kalau ada berhasil tuh terupload itu berarti di sini ada tulisan terupload ini ya, ada checklist warna hijau. Kalau ingin lihat filenya, ini perhatiin jauh di sini. Oke, kita scroll, kita lanjut yaitu untuk file berikutnya, yaitu di sini ada transkrip ya. Nah, ini transkrip. Kita choose file dulu. Kita pilih di transkrip, kemudian kita upload. Oke, berhasil. Lanjut ke SKCK. SKCK itu kalau punya ya, kalau enggak ini enggak, karena di sini kan tidak ada bintangnya nih, seperti arahannya tadi ya. SKCK dokumen tambahan, surat rekomendasi saya enggak punya, berarti di sini saya tidak mengupload. Nah, ini sudah selesai kan. Kalau misalkan teman-teman punya, ini diupload, mungkin saja nanti akan ada nilai plusnya ya. Oke, berikutnya di sini kita baca dulu. Jadi yang ada tanda bintangnya ini wajib diisi ya. Kalau yang nggak ada tanda bintangnya ini nggak wajib. Nah, jika Anda sudah melengkapi seluruh isian CV dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan, silahkan masuk ke menu lowongan dan memilih lowongan yang sesuai dengan kualifikasi diri. Nah, kita masuk lowongan itu di sini ya. Jadi kan ini daftar hidup nih. Kita masuk ke lowongan ini. Klik di sini lowongan. Oke, di sini kita coba cek untuk lowongan yang tersedia. Di sini juga sudah banyak yang mendaftar, teman-teman. Nah, ini misalkan General Banking Staff nih, PT BTN Persero Tbk. Kuotanya ada 50.000, pendaftarannya baru 5.000. Nah, kalian bisa pilih ya, disesuaikan dengan ijazahnya. Misalkan di sini ada staf humas PT Pegadaian, ini kuota pendaftarnya 1000, pendaftar sudah 705. Kemudian di sini ada staf humas PT Pegadaian kantor wilayah 5 Manado, kuotanya 1000, pendaftar baru 227. Nah, ini silahkan dicek. Ini adalah untuk contoh tampilan yang sudah ada mendaftar ya. Tentunya untuk syarat-syaratnya ini juga menyesuaikan nih, disesuaikan dengan ijazahnya masing-masing. Misalkan untuk General Banking Staff di BTN Persero Tbk, ini adalah fresh graduate, bidangnya bisnis niaga pemasaran. Kemudian di sini ijazahnya S1 perguruan atau perguruan tinggi atau D4 ya, minimal IPK sekian, maksimal usia 30. Nah, kalau misalkan saya tuh ijazahnya SMA, berarti ya nanti memilihnya itu yang memerlukan ijazah SMA ya. Coba kita cari dulu untuk yang di sini SMA. Coba di sini kita filter saja ya. Filter misalkan SMA nih. Nah, SMA. Jadi kalau kita filter di sini nanti akan ditampilkan ya. Nah, di bagian kanan ini nanti akan ditampilkan.
Misalkan ini adalah semua jenjang, berarti SMA masuk kan? Apa tuh? SMA, S1, S2 semua masuk. Misalkan saya ijazah SMA, maka yang ditampilkan di sini nanti juga ijazah SMA, ya kan? SMA atau SMK, minimal nilai ujian sekian, usia maksimal sekian, itu kan? Nah ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman S1, D3 misalkan ya, D3 di sini, maka nanti juga akan ditampilkan yang mensyaratkan ijazah D3. Nah D3 ini pendaftarnya ini baru 263, padahal kuotanya ada 4000 ya. Nah ini silahkan dipelajari teman-teman. Kemudian untuk ijazah S1, nah S1 ini untuk ijazah S2 nih sebagai apa nih? S2 itu, wah ini kuotanya banyak teman-teman. Kalau kalian punya ijazah S2 ini kuotanya banyak ya. Ini kuotanya 50.000, namun pendaftar baru 205 nih, yaitu nanti masuk sebagai relationship manager small and medium business nih. Kemudian di sini ada staf teknik, ini kuota 1064 pendaftar. Nah di sini saya akan langsung memilih saja, ijazah saya itu adalah SMA, ya kan? Kemudian di sini kita pilih, ini di Sulawesi. Kemudian di sini jurusan ini kalian bisa pilih ya, jurusannya apa. Misalkan SMA itu jurusannya apa, silahkan carikan di sini. Kemudian kalian mencari juga untuk lokasi penempatan yang dekat ya biasanya itu. Nah ini ada di Purbalingga, ada di Banjarnegara, Lampung Timur, Lampung Tengah, kemudian di Metro Lampung dan sebagainya. Ini kayaknya di luar Jawa. Coba saya cari yang di Jawa dulu. Oke, sudah, ini ada di Sragen ya. Sragen ada nih, akun officer Sragen PT BRI. Nah ini ijazah SMA bisa. Kemudian coba lain lagi, Boyolali, Solo. Solo itu nanti bisnis niaga pemasaran ini di BRI. Kemudian di Majalengka, Indramayu, Kabupaten Kuningan, Cirebon, Wonosobo. Kemudian di Sragen ini sebagai akun officer PT BRI, ini kuotanya 10.000, pendaftarnya baru 58. Nah saya pilih ini aja ya. Nah ini kita coba cara milihnya nih gimana nih, coba detail dulu nih. Oke, ini permodalan nasional madani. Oke, ini masuk BUMN ya. Jadi persyaratannya ini. Nah untuk melamar posisi, ternyata teman-teman di sini melamar posisi itu kalian pilih, misalkan saya pilih ini ya, akun officer Sragen misalkan. Nah di sini saya melamarnya tuh pilih detail dulu nih, pilih detail. Setelah itu teman-teman di sini buka yaitu lamar posisi, klik di sini. Nah sekarang teman-teman akan bisa melamar posisi ini, berarti kita sudah melamar posisi ini. Setelah itu daftar riwayat hidup Anda belum lengkap, silahkan cek pada daftar berikut. Oh iya, ternyata foto dirinya belum. Nah di sini saya akan melengkapi dulu untuk yang foto diri ya, lengkapi CV. Oke, saya upload foto profilnya tuh, uploadnya di sini ya. Ini klik di sini foto profil, choose file. Kemudian teman-teman pilih foto profilnya. Nah di sini kalian pilih foto profil, open. Setelah itu perbarui. Nah otomatis sudah berhasil ini kan. Sekarang barulah kita apply posisi, klik. Tadi kita pilih yang jenjang pendidikan SMA ya, kita pilih yang Sragen tadi. Coba masih loading, kita tunggu dulu. Nah sekarang kita filter lagi, di sini jenjangnya adalah SMA. Kemudian kita scroll ke bawah, tadi cari yang Sragen, itu tab kedua nih. Nah Sragen ini saya pilih detail, kemudian saya lamar posisi. Dibaca-baca dulu ya. Untuk deskripsi pekerjaannya nanti melaksanakan sosialisasi pemasaran produk, mengelola pelayanan nasabah, kemudian kualifikasi seperti ini. Nah pokoknya dipelajari dulu ya. Nah kemudian lamar posisi. Oh ya, di sini ternyata mohon maaf, silahkan memilih lowongan lain dengan persyaratan yang sesuai. Ini dianggap nggak sesuai nih. Coba kita kembali lagi. Ini yang membuat nggak sesuai ini apa nih?
Oke, silakan teman-teman pilih. Nanti setelah melamar posisi, misalkan katakanlah di sini Boyolali ya. Nanti dicari yang sesuai. Terkadang nggak sesuai dengan posisi. Ini terkadang itu sistemnya masih error, atau mungkin juga sistemnya ini terlalu banyak yang mengakses mendaftar, jadi sistem error ya. Bukan berarti kita nggak memenuhi syarat ya. Cuman nanti teman-teman silahkan dicoba terus saja ya. Nah, setelah itu nanti di bagian kotak masuk ini akan ada pesan ketika teman-teman sudah ada informasi berikutnya ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya.